Selamat pagi Pak Gunggu dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadine Narasati dan pada saat ini saya akan mempresentasikan PR akuntansi lanjutan untuk chapter 9 Indirect and Mutual Holdings untuk P91 dan P97. Baik, untuk soal yang nomor 1 yaitu P91 mengenai Indirect Holdings Income Allocation Schedule. Di sini terdapat informasi struktur afiliasi dari Poly Ltd dan perusahaan anaknya sebagai berikut, yakni Poly memiliki saham 80% pada perusahaan Sally dan memiliki 30% perusahaan Wally. Sementara itu Sally memiliki 70% perusahaan Jolie dan 10% perusahaan Wally. Dan yang terakhir, Jolie memiliki atau mempunyai saham sebesar 50% kepemilikan di perusahaan Wally. Di sini juga terdapat informasi mengenai income dan dividen untuk perusahaan-perusahaan afiliasi di tahun 2014 sebagai berikut untuk perusahaan Poly, Sally, Jolie, dan Wally. Sebagai berikut informasi seperti income dan seperti dividennya. Selanjutnya, di sini terdapat informasi tambahan, yaitu yang pertama, terdapat ending balance inventory dari perusahaan Jolie sebesar 10.000 dari keuntungan yang didapatkan dari Sally. Untuk yang kedua, yaitu terdapat ending balance inventory dari perusahaan Poly yang termasuk juga 10.000 dolar keuntungan dari Wally. Kemudian yang ketiga, Sally ini menjual tanah dengan keuntungan sebesar 15.000 dolar di tahun 2014 kepada perusahaan Poly yang masih memiliki tanah tersebut dan belum dijual. Sementara itu, untuk poin yang keempat, Sally menjual tanah dengan keuntungan 10.000 dolar di tahun 2014 kepada perusahaan Wally yang sudah menjualnya ke pihak ketiga pada akhir tahun dengan keuntungan sebesar 5.000. Untuk soal yang pertama P91 yaitu kita diminta untuk menyiapkan allocation schedule untuk pendapatan dari Poly dan perusahaan-perusahaan anaknya. Kemudian didapati adanya separate earnings untuk perusahaan Poly, Sally, Jolie, dan Wally. Kemudian dikurangkan dengan realized profit from sale of land yang pertama-tama kita catatkan dari perusahaan Jolie sebesar 10.000 dolar, yaitu merupakan unrealized profit karena terdapat ending balance of inventory dari Jolie yang termasuk di dalamnya 10.000 keuntungan dari penjualannya kepada Sally. Kemudian untuk yang kedua kita mencatatkan juga unrealized profit yang dimiliki oleh perusahaan Poly karena penjualan terhadap perusahaan Wally dan didapati 10.000 adanya profit yang masih terdapat di ending balance inventory-nya. Sementara itu yang ketiga kita juga mencatatkan di sini pengurangan sebesar 15.000 untuk unrealized profit from sale yang dimiliki oleh Sally karena penjualannya terhadap penjualan tanahnya terhadap Poly yang dimana Poly ini masih memiliki tanah tersebut dan belum dijual ke pihak ketiga dengan keuntungan sebesar 15.000 di tahun 2014. Kemudian selanjutnya kita tidak mencatatkan adanya penjualan tanah dari Sally kepada Wally di tahun 2014 sebesar 10.000 keuntungannya karena di sini didapati adanya bahwa Wally ini belum menjualkan tanah tersebut ke pihak ketiga sehingga tidak didapati pencatatan unrealized profit from sale of land karena di sini pendapatan Wally sudah termasuk dengan keuntungan yang diakui sebagai earnings sebesar 5.000 di dalam 50.000 ini. Di sini dapati adanya total separate realized earnings yang kemudian kita masih mengalokasikan pendapatan Wally ke masing-masing perusahaan lainnya yang memiliki perusahaan Wally, yaitu sebesar 30% ke perusahaan Poly sebesar 15.000, 10% ke perusahaan Sally sebesar 5.000, dan 50% ke Jolie sebesar 25.000. Dan dapati saldo sisanya adalah sebagai berikut. Dan dari saldo sisa tersebut masih juga dialokasikan pendapatan Jolie ke perusahaan Sally karena Sally memiliki 70% perusahaan Sally yaitu sebesar 80.500 atau dapati 70% dari 115.000. Di sini juga kita kurangkan adanya alokasi yang dimiliki oleh pendapatan Jolie. Kemudian di sini juga masih dialokasikan pendapatan Sally ke pendapatan Poly sebesar 80%-nya yang diakui sebesar 256.400 karena presentasi kepemilikan Poly terhadap Sally sebesar 80%. Dan untuk menghitung controlling interest share diartikan bahwa kita menjumlahkan semua earnings dan alokasi yang dimiliki oleh Poly dari perusahaan Wally dan perusahaan Sally dapat hasil sekian, dan untuk non-controlling interest-nya dengan mekanisme yang sama didapati hasil berikut. Untuk soal yang kedua yaitu P97 di mana Pop Corporation membeli 80% saham dari Sun Corporation seharga 110.000 dolar
pada awal tahun 2016 pada saat nilai ekuitas dari Sun sebesar $200.000. Sementara itu terdapat kelebihan fair value investment terhadap book value equity-nya yang akan diakui sebagai goodwill. Pada akhir tahun 2017, balance dari akun-akun investasi POP di Sun adalah sebagai berikut untuk 280.000 dan untuk nilai ekuitas dari kedua korporasi tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian untuk pada awal tahun 2018, Sun mengakui adanya 10% saham dari POP sebesar 80.000 dan untuk earnings dan dividennya untuk kedua perusahaan adalah sebagai berikut. Jadi di sini terdapat adanya mutual holdings atau saling memiliki antara perusahaan induk dan perusahaan Sun, di mana perusahaan POP memiliki 80% perusahaan Sun dan perusahaan Sun memiliki 10% perusahaan POP. Kemudian di sini dapati untuk menghitung controlling dan controlling interest share, kita menghitung terlebih dahulu adanya pendekatan persamaan dari pendekatan konvensional, yaitu yang pertama kita menghitung atau mencari tahu persamaan dari pendapatan POP dan pendapatan Sun sebagai berikut, dan hasil komputasinya adalah sebagai berikut. Untuk pendapatan dari POP sebesar 143.478 dan pendapatan dari Sun sebesar 54.348 dari perhitungan antara perusahaan POP dan perusahaan Sun. Untuk yang pertama kita menghitung controlling and non-controlling interest share of consolidated net income. Namun sebelumnya didapati adanya data-data untuk fair value dan book value, dan di sini dapati adanya excess cost over book value-nya yang akan diakui sebagai goodwill sebesar 12.500. Sementara itu untuk income allocation adalah sebagai berikut, di mana dapati adanya 129.130, yaitu hasil dari perhitungan ini 90% dapatkan dari 80% kepemilikan POP di perusahaan Sun, dan kemudian juga ditambahkan 10% sebagai consolidated net income karena ditambahkan semua kepemilikan satu sama lain. Kemudian untuk non-controlling interest share di sini dapati dari 20% atau kepemilikan non-controlling 100% dikurangi dari 80% dikalikan dengan nilai pendapatan yang sudah diperhitungkan sebelumnya, yaitu pendapatan milik Sun, dan dapati hasil totalnya adalah sekian. Kemudian untuk jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama-tama adanya pengetatan constructive retirement dari 10% saham POP, di mana terdapat adanya penambahan capital stock, earnings, dan pengurangan investment in Sun sebesar sekian. Dan kemudian yang kedua, terdapat pencatatan untuk income from Sun yang dikomputasikan sebagai berikut, total share of consolidated income dan dikurangkan dengan separate income of POP, jadi didapati adanya penambahan sebesar 29.130. Kemudian yang ketiga kita mencatatkan adanya 80% dividen yang dimiliki dari Sun 20.000 yaitu menambahkan kas sebesar 16.000 dan mengurangkan investment in Sun 16.000. Kemudian kita juga mengeliminasi adanya dividen perusahaan induk yang dibayarkan ke perusahaan POP, perusahaan Sun. Kemudian di sini dicatatkan ada investment in Sun penambahannya dan dividen pengurangannya sebesar 5.000 dapati dari hasil berikut. Selanjutnya itu kita juga menyiapkan journal entries untuk menurut sudut pandang Sun ketika mengakuisisi POP, yaitu yang pertama-tama adanya mengakuisisi 10% saham dari POP pada nilai bukunya yaitu sudah 80.000. Kemudian yang kedua kita mencatatkan juga adanya 10% income atau pendapatan dari POP sebesar 143.478 yang sudah dimiliki oleh Sun, yaitu menambahkan investment in POP sebesar 14.308 dan income from POP. Kemudian yang ketiga kita juga mencatatkan adanya dividen yang diakui oleh Sun sebesar 10% sesuai dengan kepemilikannya, yaitu sebesar 5.000. Untuk yang keempat, kita menghitung adanya net income dari POP dan Sun pada tahun 2018 didapati dari separate income ditambahkan dengan investment income. Kemudian yang kelima, didapati juga kita untuk mencari balance dari akun investasi POP dan Sun pada akhir tahun 2018 dapat tadi beginning investment dikurangkan dengan constructive retirement POP saham POP, di mana di sini adanya pemilikan POP yang berkurang sudah 80.000 karena dimiliki oleh Sun, dan kemudian ditambahkan juga dengan investment income dan ditambahkan dengan dividen yang diberikan pada Sun sehingga Sun di sini menerima dividen, dan di sini POP juga mengurangi dividen yang diterima dari perusahaan Sun. Kemudian saya dapati investment balance sebagai berikut. Yang selanjutnya yang keenam kita diminta untuk menentukan nilai ekuitas dari POP dan Sun pada akhir tahun 2018. Di sini dapati adanya ekuitas di awal tahun sebesar sekian ditambahkan dengan net income dan dikurangkan dengan dividen sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Kemudian di sini dapati adanya ekuitas sebesar sekian. Dan untuk soal nomor 7 kita juga menghitung untuk non-controlling interest pada Sun yaitu sebesar
non-controlling interest pada awal tahun Januari dikalikan, kemudian sebesar 50.000, dan non-controlling interest share yang ditambahkan yaitu sebesar 20% dikalikan dengan yang dimiliki oleh non-controlling interest, dan kemudian juga ditambahkan dengan adanya non-controlling interest dividen yang dibayarkan sebesar 4.000 didapati dari kepemilikan 20% dikalikan dengan dividen milik non-controlling. Kemudian dapati hasil sekian. Berikut adalah jurnal untuk menyesuaikan dan mengeliminasi jurnal untuk mengkonsolidasikan financial statement dari POP dan SUN untuk tahun 2018. Di sini terdapat yang pertama adanya eliminasi income dari SUN dan dividen dari POP sehingga dapat hasil sekian. Dan yang kedua untuk mengeliminasi resiprokal akun dan akun-akun ekuitas dari capital stock, return earnings, goodwill, investment in SUN, dan non-controlling interest. Di sini yang ketiga didapati adanya eliminasi non-controlling interest share untuk pendapatan perusahaan anak dan dividennya. Sebesar 20% dikalikan 20.000 untuk dividen, dan sisanya akan dianggap sebagai non-controlling interest share. Kemudian terakhir kita diminta untuk mengeliminasi juga jurnal untuk pendapatan dari SUN dan dividennya dan menyesuaikan akun-akun investasi pada SUN yang didapati dari hasil sekian. Untuk dividennya sendiri kita dapatkan dari dividen milik SUN dan income-nya juga dari SUN, sedangkan sebagai hasil berikut adalah sebagai hasil pengurangannya. Kemudian untuk yang kedua mengeliminasi juga akun-akun investasi yang dimiliki oleh POP dan juga menyesuaikan balance investment dari SUN ketika SUN ini membeli 10% saham POP. Kemudian yang ketiga kita juga mengeliminasi adanya dividen, yaitu dividen yang dieliminasi dan investment yang dieliminasi sebesar 5.000 karena adanya akun-akun resiprokal yang tadi sudah dijelaskan. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa dan terima kasih.